bapak mereka sok ngaku adalah karangan. Naudzubillah min dari tambahi alaihim laknatullah. Dialah yang siap mikul laknat Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus berani. Kamu tuh pribumi, kamu tuh calon Nusantara, kamu tuh wali Songo. Berani. Siapapun yang menghalang-halangi, kejar sampai tuntas ya. Judulnya sekarang karangan ya. Yang merubah, membelokkan makam karangan. Yang mengaku durian Nabi untuk disembah-sembah karangan. Berani-beraninya memanggil rohingya ke sini, bahkan sok pahlawan adalah karangan. Yang mengaku gurunya NU bangsa adalah karangan. Semuanya adalah barisan-barisan karangan. Naudzubillah min. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi Abuya sederhana, jelas. Saya ulangi, Abuya sederhana tapi jelas. Al-haqqu jaliyun. Kebenaran atau yang benar itu jelas. Wadidu sebaliknya. Wal batilu jaliyun. Kebatilan juga jelas. Ibarat al-halalu bayinun, halal itu jelas. Wal haramu bayinun, haram itu juga jelas. Abuya menyatakan, siapa saja yang ahli kitab, pinter kitab, paham kitab, ayo buka pondok pesantren. Betul? Berarti itu secara mutlak, nggak ada muqayyad. Nggak ada siapa harus siapa, nggak ada. Bahwa beliau menyatakan Zalikal kitabul la raiba fi. Kitabnya Allah, di dalamnya nggak ada keraguan sama sekali. Itu. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini referensi. Pegangan santri Sabang sampai Merauke, kitab harus pegang betul, karena kitab di dalamnya la raiba, sedikit pun nggak ada keraguan. Betul? Pantas kalau Abuya silakan bikin pondok pesantren. Karena apa? Beliau ini menjaga ulama-ulama, menjaga pondok pesantren, melestarikan budaya Nusantara. Secara otomatis menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila, menjaga merah putih, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sisi lain ada satu ayat, khudil kitab biquwwah. Ayo ambil langkah kitabmu dengan kuat, dengan semaksimal mungkin. Betul Abuya, siapa yang menghalangi? Makan ku aing. Betul? Apalagi kalau dibuka kitabnya Kanjeng Sunan Giri, kabur. Santri udah harus berani ini. Harus berani. Abuya kenapa ngasih contoh gitu? Sudah, beliau tuh ngasih contoh beberapa kitab basit, oke. Kitab samawi, oke. Lo iki lo tonton, tirunin Abuya iki. Tidak buat tontonan, tapi daripada mereka yang sok ngaku ahli kitab, yang sok punya Nabi, bahkan di pondok pesantren, tapi tidak menjaga NKRI, justru bikin bobrok NKRI. Ayo, sekarang transparan. Pondok Unik dari dulu disesat-sesatkan. Sekarang Unik berbicara. Yang tidak sesuai Unik, sesat. Betul? Harus berani. Catat, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Dulu Unik disesatkan. Sekarang PA yang menyesatkan mereka itu karena bikin gerobos NKRI. Terus apa yang dimasalahkan Ghazali? Nah, gini Pak Mujib, kenapa saya tanyakan? Karena kebanyakan mereka yang berdakwah itu rata-rata menyinggung itu, Pak. Menyinggung apa? Kamu itu bukan keturunannya wali, bukan keturunannya kiai, bukan keturunannya Habib sekalipun, tapi berani-berani kamu mengajar. Itu pernah disinggung, Pak. Yang pantas itu kami yang benar-benar duriah Rasul. Itu pernah. Makanya kenapa saya sampaikan, saya tanyakan, loh berarti yang berhak membuka pesantren berarti mereka yang keturunannya kiai. Nah terus keturunannya
rakyat biasa bagaimana? Sedangkan keilmuan itu tidak bisa dinilai dari keturunan. Oh iya. Kan udah dibukakan, dijelaskan, kitabnya semuanya ada. Itu Pak, yang jadi permasalahannya itu di situ. Itu oknum. Itu oknum. Yang mengajarkan harus pakai syarat durian Nabi, yang mengajarkan harus kabair, itu oknum. Berarti secara tegas melibas, menghapus ulama Nusantara, sama saja menghapus pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke yang sekarang notabene adalah hampir 30.000 bersih. Nah, itu Abuya termasuk tadi. Ayo hidupkan pondok pesantren, hidupkan ulama Nusantara, hidupkan ulama kampung. Jangan takut. Kitabmu adalah di dalamnya adalah nggak ada keraguan, dalamnya dari hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri harus berani. Nah itu Pak Mujib. Ya. Kenapa saya pertanyakan? Karena kan banyak sekarang ini yang baru-baru muncul. Nah, itu rata-rata mengatasnamakan marga. Itu mengatasnamakan bani. Bahkan dia sering mendoktrin masyarakat kecil itu dengan baninya dia. Itu loh Pak. Berarti kan makanya ulama kampung bukan berarti nggak berani Pak. Bukan berarti nggak berani melawan mereka. Nggak ada yang ini aja, nggak ada yang support. Makanya Abuya keluar ini, Abuya membangkitkan kembali ini, yaitu peringatan. Buat apa? Nggak usah takut itu loh Pak. Makanya benar tadi sampean menyampaikan itu, berarti kan tidak harus dinilai dari nasab keturunan. Tidak ada. Nah, tuh dengerin. Berarti tidak ada nilai dari nasab, nggak ada. Yang penting tujuannya benar, ya Pak. Ya, makanya saya ulas kembali. Rasul Nabi kita dengan tegas, alaikum bimujalasatil ulama, kalian wajib ngaji kepada ulama, bukan kepada mereka yang gaib, bukan mereka yang ngaku dunia, bukan. Walaupun rakyat Indonesia kalau statusnya ulama, ayo ikut ngaji, betul nggak? Tanding waeng. Nah, bahaya itu. Sekali lagi ya, Rasul dengan tegas, alaikum bimujalasatil ulama, kalian wajib ngaji kepada orang-orang yang berilmu. Siapa yang belum? Yaitu para santri yang sudah dikasih ilmu para kiai. Itu penerus estafet ulama Nusantara. Itu estafet para wali-walinya Allah. Itu estafet para nabi. Nah, berarti ini kan kode keras Pak. Berarti kan ini kode keras tadi yang disampaikan oleh Abuya. Bagi siapa yang punya pengalaman kitab lah, walaupun nggak betul-betul ahli, yang penting ada dasarnya dia itu pernah ngaji gitu. Berarti kan diperbolehkan untuk mengajak orang untuk ngaji atau jamaah. Nah, rata-rata itu minder Pak, gitu loh. Berarti gini Gus Solis termasuk salah satu santri yang hebat. Berarti mafhum mukhalafah di balik pemahaman Abuya, daripada mereka yang ngaku kabaib, ngaku durian Nabi, bahkan bikin pondok pesantren, lebih baik kalian yang alif batata bikin pondok pesantren. Betul? Betul. Iya, oh ya, terima kasih. Nah itu Pak, biar apa ini santri ini nggak kecil hati Pak. Karena santri ini udah di pesantren tahun-tahunan. Loh, makan pendidikan kiai kampung itu bertahun-tahun. Tapi dipatahkan begitu saja Pak. Kan kasihan gitu loh. Jadi kayak dia lah, percuma saya lama-lama di pesantren, tapi yang dibahas harus punya sanad ini loh. Ya, satu mana Gus ya, fenomena yang ada, saudara-saudara kita yang punya ilmu dari pondok pesantren itu rata-rata bahkan ulama kualat dengan kabaib, kualat dengan mereka sok ngaku curia, nggak ada kualat blur. Lawan, justru mereka alaihim laknatullah, laknat dari Allah menghalangi orang-orang yang punya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Transparan Mujib. Cek. Makanya kenapa saya sampaikan tadi Abah udah ngasih kode Pak. Di Samawi tadi Abah udah ngasih kode. Berarti kan Abah ini kan ibaratnya jangan kecil hati, jangan kau ini grogi. Kamu jangan takut kalau kamu keturunan petani lah, pedagang kaki lima lah. Kalau kamu punya kemampuan maju, kan gitu Pak. Bahasa Abah tadi loh. Gini Gus, Monggo. saya kasih nama bahasa kerennya sekarang. Oknum-oknum itu adalah karangan yang ngaku curia, karangan yang ngaku gabaib, karangan. Enaknya dikasih label habaib. Betul nggak Gus Agur?
kasih titel sekarang. Mereka sok ngaku adalah garangan. Naudzubillah min dzalik, tambahi alaihim laknatullah. Dialah yang siap mikul laknat Allah Subhanahu wa taala. Keberangkatan. Oke. Kita hemat energi dulu, stamina-nya Bang. Ngaji utri ngono. Abu ya awetku. Kamu harus berani. Kamu tuh pribumi, kamu tuh Jawa Nusantara, kamu tuh Jawa Wali Songo. Berani. Siapapun yang menghalang-halangi, kejar sampai tuntas, ya. Judulnya sekarang garangan ya. Yang merubah, membelokkan makam garangan. Tepuk tangan. Yang mengaku durian Nabi untuk disembah-sembah garangan. Lagi berani-beraninya memanggil rohinya ke sini, bahkan sok pahlawan adalah garangan. Betul? Betul. Yang mengaku gurunya Eno bangsat adalah garangan. Terus semuanya adalah barisan-barisan garangan. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke harus takut. Harus berani. Didikan Abu ya, Kiai Pancasila harus berani menjaga Ibu Pertiwi. Lawan garangan, jangan kasih kendor, oke? Gimana Pak Imron? Oke, sementara ngopi dulu Pak Mujib ya. Jadi